panggilan beribadah umat dimohon berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Tertulis dalam Mazmur 105 ayat 1-4. Mari bersama kita nyanyikan Hidup Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali menyanyikan pujian pengagungan dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Mari dalam kerendahan hati kita bersama-sama sungguh-sungguh bertobat dengan hati kita, dengan kesungguhan, seperti dalam firman-Nya dari Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Betapa hari ini kita dipanggil untuk bertobat dari dalam hati kita, bukan secara lahiriah, bukan sekedar menyanyi nyanyian penyesalan, namun sungguh-sungguh pertobatan dari dalam hati kita yang mengubah perilaku kita. Bersama kita mohon pertolongan Tuhan untuk
memberikan kita kekuatan lepas dari nafsu dunia. Dengan menyanyikan Kidung Jemaat 28, Ya Yesus, tolonglah. Anugerah dari Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat terambil dari surat Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jemaat, agar keselamatan dan kehidupan yang sudah kita terima, mahkota kehidupan itu tetap terjaga, dan agar kita bersama-sama tidak jatuh dalam keinginan dan dosa-dosa kita, maka marilah kita memiliki kehidupan baru. Seperti dalam firman-Nya, Yakobus 1 ayat 26 sampai dengan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah kita memiliki kehidupan baru, yaitu kehidupan di mana ibadah menjadi keseharian. Ibadah yang peduli pada sesama, keseharian yang peduli kepada sesama. Itulah ibadah yang sejati. Maka marilah bersama kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari pelengkap Kidung Jemaat 264, Apalah Arti Ibadah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita satu hati di dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam ibadah saat ini kami sungguh menerima pemeliharaan iman. Karenanya kami begitu bersyukur mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada saat ini kami lebih bersuka cita kembali karena Allah menyapa kami melalui firman-Nya. Dan kami saat ini dengan kerinduan, hati yang haus dan lapar akan firman, menyambut firman, dan dengan sepenuh hati kami menerima, merenungkan, sehingga oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami siap melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita terima terambil dari Matius 20 ayat 16 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggur, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar sabda Tuhan, serta yang tekun melaksanakannya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini mendapat tema yakni ibadah sebagai tanda pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memahami dengan sungguh-sungguh bagaimana ibadah menjadi bagian dari pemeliharaan Tuhan, maka marilah terlebih dahulu kita memahami menjadi dasarnya terlebih dahulu bahwa perumpamaan tentang kebun anggur ini adalah perumpamaan di mana Tuhan memberikan kesempatan yang adalah anugerah, bukan karena jasa. Jadi setiap kita memahami konteks kebun anggur ini adalah tentang konteks anugerah. Sehingga kita pun juga memahami bahwa ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah juga adalah sebuah anugerah. Bukan karena jasa kita, bukan karena keinginan kita yang ingin duduk di rumah sambil melihat video ibadah ataupun pergi ke gereja. Itu adalah kesempatan yang adalah anugerah. Bukan karena kuat dan hebat kita. Ibadah adalah panggilan anugerah. Ibadah adalah panggilan pemeliharaan Tuhan. Jika kita memahami demikian, maka kita bisa mewujudkan ibadah yang adalah pemeliharaan dari Tuhan. Pemeliharaan di sini tentunya bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Tentu sebagai orang percaya kita tidak egois. Kita tahu betul bahwa ketika kita beribadah, ketika kita bersekutu, ketika kita berkumpul dalam komunitas iman, kita tahu itu bukan tentang untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Karena pemeliharaan iman itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua orang yang hadir, bahkan yang belum hadir, yang sedang Tuhan cari untuk hadir. Karenanya agar kita bisa mewujudkan ibadah sebagai tanda pemeliharaan iman, kita bersama-sama harus memiliki setidaknya 4 kesadaran iman. 4 kesadaran iman yang bisa kita pelajari dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 tadi. Kesadaran iman yang pertama adalah kita diajak mendukung kepedulian Allah mencari yang terhilang. Allah dalam perumpamaannya, kebun anggur tadi terlihat begitu peduli kepada mereka yang menganggur, kepada mereka yang tidak punya pekerjaan. Ia mencari orang yang sedang tidak bekerja, mencari orang yang kelaparan, mencari orang yang tidak memiliki pekerjaan, mencari orang yang bahkan tidak memiliki status apapun sehingga tidak memiliki pekerjaan. Ia mencari yang membutuhkan. Artinya kita diajak ketika kita bersama-sama beribadah, yang adalah pemeliharaan iman itu dengan tujuan agar kita yang hadir dalam ibadah itu mendukung Allah sebagai rekan sekerjanya yang sedang mencari jiwa-jiwa untuk bisa masuk bekerja bersama dengan Allah. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang hanya duduk diam dalam ibadah, kemudian merasa bahwa masih bagus saya, masih mending saya setiap minggu ibadah, baik secara streaming maupun yang sudah ke gereja. Tidak demikian. Kita melihat Allah yang begitu getol, Allah yang begitu bersemangat mencari orang-orang untuk menjadi rekan sekerjanya. Karenanya mari kita juga bersama-sama menjadi pribadi yang bersemangat bahwa kita juga rekan sekerjanya. Kita juga adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mengkaderkan rekan sekerja Allah. Sehingga akhirnya pekerja-pekerja itu bukan hanya kita yang aktif, tetapi orang yang mungkin selama ini hanya duduk di pojokan, orang yang selama ini hanya duduk di samping ketika beribadah. Mereka kemudian juga terpanggil untuk masuk sebagai rekan sekerja Allah, menggarap kebun anggur. Dalam refleksi kita adalah kebun anggur itu adalah GKJ Ciptowening dan masyarakat sekitarnya.
Kita belajar untuk memiliki semangat yang sama seperti Allah, mencari rekan kerja dalam kebun anggurnya. Lihat kanan kiri Bapak Ibu yang duduk bersama Bapak Ibu saat ini, ialah rekan kerja yang juga sedang dicari Allah. Ayo ajak dia bekerja di kebun anggur Allah, di GKJ Ciptowening dan masyarakat sekitarnya. Itu refleksi yang pertama, kesadaran iman yang pertama. Kesadaran iman yang kedua adalah kita diajak untuk tidak mencari keuntungan, kedudukan dalam bekerja di kebun anggur Tuhan. Seperti pekerja tadi, sangkanya ketika ia bekerja lebih awal, lebih keras, ia berusaha untuk mendapat lebih dari kesepakatan dengan tuannya. Ketika ia bekerja, ia menyangka dirinya akan mendapat lebih besar dari kesepakatan di awal. Bukankah itu menjadi refleksi kita? Sering sekali sebagai manusia kita jatuh dalam keinginan seperti petunjuk hidup baru tadi. Kita jatuh dalam keinginan ketika kita lebih banyak melakukan sesuatu, lebih berjasa, maka kemudian kita ingin mendapat lebih. Entah itu pengakuan yang lebih, entah itu status yang lebih, entah itu kedudukan yang lebih. Bahkan kemudian itu terbawa dalam kehidupan bergereja. Ketika sudah melakukan banyak pelayanan, lebih banyak, lebih lama dari yang lain, ingin supaya juga menerima upah lebih. Padahal upahnya adalah sama, yaitu mahkota kehidupan. Kehidupan yang kekal. Hari ini kita berefleksi dan kita diajak sungguh-sungguh agar kita rendah hati. Apapun yang kita lakukan, karena itu adalah kesempatan. Kesempatan yang diberikan Tuhan. Bukan karena jasa kita, bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi karena kesempatan Tuhan. Kita diberi anugerah mahkota kehidupan. Kita dipanggil sebagai rekan sekerjanya. Jadi kita tidak punya keinginan secuil pun untuk menggunakan pelayanan, untuk menggunakan gereja, untuk menggunakan kemampuan, kehebatan, dan apapun yang Tuhan berikan bagi kita untuk mencapai atau memiliki upah yang lebih dari kesepakatan Tuhan dengan kita. Entah itu berupa kedudukan, pengakuan, status di masyarakat maupun di gereja. Itu refleksi kedua, kesadaran iman yang kedua. Kesadaran iman yang ketiga adalah kita diajak untuk tidak iri hati dengan berkat orang lain. Lihat tadi kita membaca betapa pekerja awal iri dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi pekerja akhir. Ini menjadi refleksi kita. Terkadang kita juga diposisikan seolah seperti pekerja awal. Kita ini rajin beribadah. Kita ini pelayanan. Kita ini rajin berdoa, membaca Alkitab, sudah berbuat baik. Tetapi seolah kehidupan kita begitu berat. Seolah kehidupan kita begitu penuh dengan tantangan. Kemudian kita berpikir, kok Tuhan seolah-olah tidak adil? Kok saya ini lebih sulit hidupnya daripada dia? Ia jarang ke gereja. Ia jarang pelayanan. Tetapi kok hidupnya nyaman-nyaman saja? Atau bahkan kita juga iri dengan orang yang seolah hidupnya jahat, lebih enak daripada kita. Kita diajak untuk menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karena seperti yang digambarkan tadi, di awal kesepakatannya adalah 1 dinar, hidup 1 hari, berkat 1 hari, dan terlebih lagi kesempatan menjadi rekan sekerjanya. Bukankah ketika kita melihat itu, ketika kita melihat kesepakatan itu adalah jauh lebih besar, lebih cukup dari yang kita butuhkan. Setiap hari ada kecukupan dari Tuhan. Setiap hari ada pertolongan dari Tuhan. 1 dinar, 1 kebutuhan
Satu hari penuh Tuhan menolong kita. Ketika kita melihat dari sisi ayat yang bersama kita baca tadi. Sesungguhnya berkat ini dan berkat itu. Bagaimana kita mensyukuri berkat ini dan berkat itu adalah bagaimana cara kita melihatnya. Dari perspektif mana? Apakah dari perspektif orang lain? Atau dari apa yang sesungguhnya kita butuhkan, yang menurut Tuhan butuhkan. Kalau kita melihat orang lain ya seolah kita terus kurang. Tetapi kalau kita melihat bahwa ini memang kebutuhanku dan Tuhan memberikan ini sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan begitu bersyukur. Tidak iri dengan orang lain. Mau orang lain diberkati seperti apapun, kita akan tahu betul bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memberkati kita. Dan sering saya katakan, sejak awal saya belajar di sini di GKJ Ciptowening, selalu diwanti-wanti, selalu dinasihati oleh para pendeta yang lain. Mereka selalu berkata, berkat Tuhan itu bukan hanya angka. Dari sini kita belajar bahwa berkat Tuhan bukan tentang kekayaan saja. Contoh, di masa pandemi ini seluruh umat GKJ Ciptowening tetap sehat. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Seluruh jemaat tetap bisa memenuhi kehidupannya. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi bukan sekedar orang lain bisa terlihat kaya, orang lain bisa terlihat serba kecukupan, tidak. Tetapi sungguh berkat Tuhan itu bukan hanya angka. Bukan hanya 1 dinar itu, tetapi kesempatan menjadi rekan sekerja Allah, itulah berkat yang luar biasa, yang bahkan tidak semua orang mau meresponnya, mau menerima. Itu kesadaran iman yang ketiga. Kesadaran iman yang keempat dan yang terakhir adalah merasalah paling akhir. Meskipun sudah berbuat banyak, maka akan menjadi yang pertama di mata Tuhan. Pekerja awal merasa sudah berbuat banyak, maka dia menjadi yang terakhir. Maka itu refleksi bagi kita, maka itu teguran bagi kita. Maka mari merasa tetap menjadi yang paling akhir, meskipun sudah berbuat banyak. Merasa yang paling berbuat sedikit meskipun sudah melakukan banyak hal. Dengan demikian kita akan ada sebagai yang pertama di hadapan Allah. Bahkan bukan hanya Allah, tetapi di hadapan sesama juga. Contoh sederhana, bukankah kalau ada orang yang berkata, saya dengan masyarakat sudah melakukan ini. Saya untuk gereja sudah melakukan ini, dan ini. Banyak hal yang sudah saya katakan, saya lakukan. Bukankah itu membuat orang tersebut bukan diakui, tetapi dipandang sebagai orang yang sombong? Kemudian mereka akan membicarakan keburukannya. Itu di depan manusia, apalagi di depan Tuhan. Karenanya, refleksi yang keempat, kesadaran iman yang keempat, agar kita tetap menjadi yang pertama, bukan yang terakhir, adalah meskipun kita sudah berbuat banyak untuk gereja, untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk siapapun juga, tetaplah merasa yang paling terakhir, paling sedikit melakukan pekerjaan. Dan Tuhan akan melihat kerendahan hati kita, dan orang-orang akan melihat kerendahan hati kita juga. Dengan demikian, orang-orang akan merasa nyaman berada di sekitar kita. Karena kita bukan orang yang menyombongkan ini dan itu. Karena kita bukan menyombongkan diri. Dan Tuhan akan mengizinkan kita masuk menjadi yang pertama. 4, kesadaran iman ini akan membuat ibadah menjadi sungguh-sungguh pemeliharaan iman, pemeliharaan dari Tuhan, di mana setiap orang merasa dicari, merasa ingin ditemukan oleh Tuhan, seperti kesadaran yang pertama.
Dan setiap orang bukan mencari keuntungan, kedudukan, status, tetapi ingin menolong satu dengan yang lain. Maka di sana ada pemeliharaan. Yang kedua. Dan yang kemudian setiap orang tidak ada yang iri dengan pemeliharaan yang diterima, dengan anugerah yang diterima. Setiap orang bersyukur dengan apapun yang diterima masing-masing. Ada kenyamanan di sana. Yang ketiga. Dan yang keempat. Bagaimana itu menjadi pemeliharaan karena setiap orang rendah hati. Meskipun sudah berbuat banyak, maka pemeliharaan itu terjadi. Ada kenyamanan dalam ibadah itu. Ada damai sejahtera dalam ibadah itu. Dan karya Tuhan terus-menerus terjadi. Karena setiap orang memiliki 4 kesadaran iman tadi. Dan setiap orang mewujudkan pemeliharaan melalui ibadah. Melalui komunitas itu, melalui persekutuan kita, melalui gereja kita, GKJ Cipto Wening. Tuhan memberkati, kita bersaat teduh sejenak dan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan sudah mengajak kami, mengikut sertakan kami menjadi pekerja dalam kebun anggur-Mu. Itu adalah kesempatan anugerah, bukan karena kuat dan hebat kami. Dan dalam merawat kebun anggur-Mu, dan dalam menjadikan ibadah sebagai pemeliharaan dari Tuhan, kami diajak memiliki semangat seperti Tuhan yang mencari para pekerja. Kami diajak untuk mencari yang terhilang, mencari rekan kerja, bukan mencari musuh, bukan mencari perseteruan, tetapi mengupayakan rekan kerja sehati sepikir di dalam Tuhan. Kami juga diajak untuk tidak mencari keuntungan, kedudukan, status melalui apa yang kami kerjakan di kebun anggur-Mu. Kami juga diajak untuk tidak iri hati dengan berkat, dengan pemeliharaan yang orang lain terima, baik di gereja, di rumah, maupun di masyarakat. Dan kami diajak untuk tetap rendah hati, merasa paling akhir dan paling kecil dan paling sedikit dalam mengerjakan karya bersama-sama dengan Tuhan. Dengan demikian di mata Tuhan kami menjadi yang pertama. Inilah cara-cara kami, kesadaran iman kami untuk menjadikan ibadah sebagai tempat pemeliharaan dari Tuhan. Sehingga setiap orang merasakan pemeliharaan Tuhan, imannya, kehidupannya, kebutuhannya melalui ibadah. Baik secara streaming maupun ibadah di gereja. Kami semua merasa tanda pemeliharaan Tuhan itu. Dan pada saat ini kami berdoa bersama-sama untuk seluruh dunia, untuk Indonesia, para pemimpin wakil kami dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan berkati seluruh kebijakannya, seluruh dana yang dimiliki sungguh untuk pemulihan situasi saat ini. Tenaga medis, para ilmuwan, juga Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, sehingga segera vaksin ditemukan dan yang sakit segera disembuhkan, sehingga sungguh itu menjadi kelegaan bagi kami semua. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Cipto Wening. Sungguh Tuhan berkati, sehingga di dalam setiap kesempatan pelayanannya untuk pemeliharaan iman dan pewartaan kasih keselamatan, Tuhan begitu memberkati, Tuhan begitu menolong dalam kesederhanaan dan keterbatasannya, tetap bisa melaksanakan itu sehati, sepikir, setujuan
bersama jemaat, majelis, tim Pokja, komisi dan pendeta sungguh bisa melaksanakan tugas panggilannya. Untuk seluruh jemaatku, Tuhan tidak menegakkan. Kami percaya senantiasa Roh Kudus menguatkan, memampukan jemaat, memberi hikmat bagi mereka yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, kebutuhan. Allah menolong mereka, Allah menuntun mereka sehingga dimampukan menyelesaikan pergumulan dan bahkan mencukupi seluruh kebutuhan hidup mereka. Kepada mereka yang mencari pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan, segera mendapatkannya atau bahkan membuka lapangan pekerjaan di situasi yang sulit ini menjadi peluang bagi mereka sehingga bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Pada anak-anakku yang belajar, ada kepandaian, ada hikmat, kesehatan, semangat belajar sehingga prestasi mereka hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi mereka yang mencari pasangan hidup, menemukan, dapat membangun dalam tuntunan Tuhan rumah tangga yang berdasarkan iman kepada Kristus Yesus dan kasih yang senantiasa melingkupi kehidupan rumah tangganya. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan menjadikannya anugerah bagi kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Pada saat ini dasar persembahan yang kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan seiring beredarnya kantong persembahan, kita akan menyanyikan Hidup Jemaat nomor 291. Mari bersyukur semua. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menghadap kepadamu. Puji syukur Tuhan kami panjatkan. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang tercurah kepada kami dari hari ke hari sampai saat ini, baik jasmani dan rohani kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Samuel Juta Dhamma SSI, berkatilah beliau yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan saat ini kami mempersembahkan persembahan kami. Terimalah Tuhan dan sucikanlah, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk pemerintahan kerajaan-Mu. Khususnya di GKJ Ciptourni ini Tuhan. Berkatilah yang mengelola persembahan ini. Berilah kesehatan, kebijaksanaan, juga rezeki yang cukup, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengambil ibadah ini dan melanjutkan ibadah kami di masyarakat. Tuntun dan berkatilah Tuhan, dan ampunilah atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama umat dari segala bangsa dan zaman mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tetap berdiri mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 402. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di dalam kudanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini untuk memasuki ibadah di dalam keseharian kita. Karenanya terimalah berkat Tuhan dengan mengarahkan hati jemaat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.